Selamat pagi, sahabat sumber rezeki energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat. Kali ini kita berada di kawasan Surabaya, yaitu tepatnya di gudang SR yang ada di Surabaya. Spesial hari ini kita akan mereview dan tutorial untuk bagaimana caranya pemasangan produk inverter hybrid Zamdon. Kali ini kita pilih Zamdon dengan kapasitas 5000 watt atau 5 kW. Jadi ini bisa digunakan untuk rumah-rumah atau kantor dan sebagainya dengan kapasitas 5000 watt ya. Jadi cukup lah gitu. Untuk Zamdon sendiri ini di dalamnya itu ada baterai ya, baterai di sini 48 volt, 200 kapasitasnya 200 Ah. Terus untuk penyambungan baterai lagi bisa dikonversikan ke beberapa baterai lagi, termasuk untuk diparalelkan. Jadi baterai kan durasi, mau bikin 5000 berapa jam nanti bisa dikonversikan ke baterai tersebut. Inverter ini dialiri atau disuplai oleh panel surya sebesar 3360 watt. Jadi kalau kita pakai panel surya 550 atau 450 atau berapa, tinggal dijumlahkan. Yang bisa masuk hanya boleh sebesar 3360 watt dengan kapasitas voltnya hanya sebesar 180 volt DC. Sekarang kita langsung mereview bagaimana caranya memasang atau bagaimana cara instalasi daripada inverter tersebut. Ya, berarti ini bisa ini, oke, ini bisa. Oke, di sini sudah ada tanda-tandanya ya. Ini untuk spare baterai. Ini untuk baterai. Artinya ini baterai sudah ada di dalamnya sebesar 48 volt 200 Ah. Untuk memperpanjang durasi pemakaian kita bisa menambahkan baterai ke paralel berapapun, yang penting voltnya sama 48 volt ya. Jadi di sini ini kalau merah kita bisa pakai plus, yang hitam kita bisa langsung instalasinya masuk ke sini yang main. Terus yang kedua ini kabel hitam sama kabel merah. Kalau kabel hitam itu untuk 0, ini untuk AC input, yaitu AC standby dari PLN. Fungsinya apa? Fungsinya AC standby PLN itu ketika panel surya sudah tidak memproduksi lagi, dalam hal ini mungkin jaraknya atau waktunya maghrib atau waktunya malam hari tidak produksi lagi, baru dia bekerja baterai. Kalau baterai sudah tidak mencukupi, baru dia standby untuk AC input. Ini AC input dari PLN. Jadi intinya selama ini ada, berarti untuk beban tidak ada yang mati. Jadi ini bisa digunakan 24 jam ya. Terus kemudian ini untuk grounding. Grounding itu penting sekali karena untuk membatasi hubung singkat, atau mungkin karena hujan ada petir dan sebagainya, atau mungkin untuk melindungi para pengguna supaya tidak kesetrum langsung ya. Ini untuk groundingnya harus groundingnya nanti harus sesuai dengan ketentuan PUIL PLN, mungkin sekitar di bawah 5 ohm gitu ya. Terus ini untuk AC output. Nah, ini AC output ini untuk disalurkan ke beban. Jadi ini yang hitam itu 0, tetap yang hitam 0, yang coklat itu ini adalah untuk line-nya. Jadi line-nya ini langsung disalurkan ke PLN, bisa memakai ke stok kontak, bisa memakai
rel box MCB dan sebagainya, tergantung kegunaan masing-masing ya. Terus yang ini adalah panel untuk masuknya panel surya. Ya, panel surya ini masuk ke ini, yang merah ini plus, yang hitam ini min. Jadi panel surya itu yang bisa masuk hanya sekitar 3.360 watt. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalaupun lebih berarti nanti yang terserap hanya cuma 3.360. Oke, ini cara pemasangan yang. Terus ini bagaimana cara pengoperasiannya? Oh, gitu. Ini kita balik lagi. Pertama-tama ini adalah Mas Rehan. Ini adalah MCB baterai ya. Ini adalah MCB baterai. Oke, ini adalah MCB baterai. Terus ini MCB input power dari PLN. Terus ini MCB beban, ya kan? Jadi semua ada proteksinya, semua ada pembatasnya. Terus ini adalah AC output. Jadi dia pakai langsung AC dari sini bisa, gitu ya. Dari sini bisa pakai ini bisa pakai dari sistem Eropa atau US atau pakai Indonesia bisa aja. Ini untuk yang 12 volt ya, 12 volt colokan ini mungkin untuk bor, untuk AP, ini untuk AP dan sebagainya, ini bisa dikonversikan seperti ini. Tinggal nanti menombol tombol on off itu. Caranya yaitu kita naik, kalau sudah terinstalasi kita naikkan ya baterai. Oke. Ini langsung berarti kita langsung ini kan ada sudah. Ini berarti sistem yang inverter ini tergantung dengan oleh baterai ya kan. Ini sudah langsung ke beban. Ini panel surya masih belum ada jalur masuk karena ini masih kosong gitu loh. Kalau ini nanti dimasukin kabel, mungkin ini semua sudah terkoneksi dengan benar. Posisi baterai masih kosong. Nanti sewajarnya atau pada umumnya, pada lazimnya bahwa untuk pengoperasian inverter yang baru itu harus dicas dulu, selama lebih mungkin 6 jam atau 3 jam dicas dulu supaya ini terpenuhi dengan standar seperti kita menyalakan baru beli HP baru gitu. Oke. Ini nanti fitur-fitur yang ada di dalam inverter, disesuaikan aja nanti. Nah, ini juga ada manual booknya nanti. Ada manual booknya yang bisa disesuaikan bagaimana ini dipergunakan untuk apa dan sebagainya. Mau kita bisa bikin solar panel, terus baterai, terus utility, atau kita bisa bikin solar panel, utility dulu, atau langsung baterai. Oke, seperti ini. Terus satu lagi yang bisa kita sampaikan, ya kan? Kita coba dulu. Di sini kita dilengkapi oleh program WiFi. WiFi nanti ini program data logger yang berupa dongle WiFi. Ini harus pakai WiFi. Kalau tidak pakai WiFi nanti hubungan antara inverter sama HP atau sama perangkat komputer tidak bisa jalan. Jadi sebaiknya ini pakai WiFi. Nanti kita masukkan di sini kan, gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya dongle yaitu untuk memeriksa keadaan dalam inverter ini, untuk
bisa tahu seberapa produksi, seberapa keadaan baterai dan sebagainya. Jadi dalamnya itu seperti apa kita bisa tahu dari HP atau dari perangkat PC. Jadi untuk sementara secara teknisnya pertama kita bisa pelajari buku, terus nanti kalau belum paham dan sebagainya kita siap untuk melakukan pelayanan selama 24 jam untuk konsultasi dan sebagainya. Untuk itu sementara dulu secara teknis untuk program review dan tutorial untuk pemasangan inverter Zamdon 5000 watt. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber rezeki energi, yes.